Selamat hari Minggu teman-teman semua. Selamat datang di ibadah Minggu online Komisi Remaja melalui media Zoom ini. Bertemu lagi dengan saya Wita dan teman saya Darren. Nah, teman-teman yang ada di rumah hari ini yang mengikuti ibadah, mari kita mengikuti ibadah yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Neni dengan tema Ini Aku, Terus Aku. Kawit, kayaknya supaya ibadahnya semakin seru dan juga kita berasa kalau kita ibadah bareng sama teman-teman di rumah, kita minta teman-teman di rumah buat buka videonya kali ya? Wah, setuju banget tuh. Biar kita berasa ibadah bareng-bareng. Terima kasih teman-teman sudah membuka videonya. Teman-teman, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum menghadap Tuhan, marilah kita berdoa secara pribadi. Kita mengambil saat hening. Teman-teman, mari dengan penuh semangat kita menyanyikan lagu Mari Kawan-Kawan Nyanyi Gembira. Teman-teman, dalam merayakan Bulan Kebangsaan dan Kebudayaan di bulan Agustus ini, marilah kita menyanyikan lagu nasional Maju Tak Gentar. Teman-teman, mari kita memohon penyertaan Tuhan agar ibadah kita berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Selby.
Sebelum memulai ibadah, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu, kami telah berkumpul kembali walaupun tidak bertatap muka. Kami akan memulai ibadah ini ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya agar berjalan dengan baik. Serta biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Haleluya, amin. Terima kasih Saldi. Teman-teman, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang akan dilayankan oleh Ibu Pendeta Neni, mari kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Bagaikan Bejana. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, untuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, untuk urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, untuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Teman-teman pasti udah gak sabar kan pengen dengerin firman Tuhan pada hari ini? Yuk sebelum kita baca Alkitab, kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Neni. Kepada Ibu Pendeta Neni dipersilahkan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau saat ini kami boleh bersama-sama di dalam ibadah remaja. Sekalipun kami tidak berjumpa secara langsung, tapi kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Saat ini kami hendak mendengar dan merenungkan firman-Mu. Roh-Mu yang kudus menguasai atas kami semua. Ketika kami mendengar dan merenungkan firman-Mu, kami dapat mengerti akan firman-Mu ini, bahkan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa.
Amin. Pembacaan Alkitab dalam ibadah remaja hari ini dari Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 15 seperti yang sudah disiapkan oleh remaja dan sesuai juga dengan leksionari untuk bacaan Perjanjian Lamanya. Saya bacakan Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 15. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah di tengah-tengah semak duri itu kepadanya. "Musa, Musa!" Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lalu ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu, bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun." Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Tema ibadah minggu ini adalah "Ini aku, utus aku." Boleh videonya, kameranya dibuka semua, supaya saya bisa mengenal siapa yang namanya Keanu itu yang mana, yang namanya Cynthia yang mana, gitu. Nah, kan saya bisa lihat. Ada Sekar, ada Messi. Mana yang lain? Ya, ininya, videonya. Belum semua nih. Belum lihat nih saya nih. Jangan-jangan cuma namanya yang ada
tapinya orangnya nggak ada. Ayo yang lain. Ya, komisi remaja ini ketuanya siapa ya? Ketuanya siapa? Ada nggak di sini ketuanya? Halo. Yohana, Ibu. Halo, Bude. Oh, Yohana. Oh, Yohana. Mana Yohana? Nggak kelihatan. Bude saya Ini dia. Iya, Yohana ketua remaja ya. Ketika pertama kali Yohana diminta jadi ketua remaja. Yohana jadi ketua remaja ya. Apa reaksi Yohana pada waktu itu? gimana ya, kayak kaget gitu sih Bude. Harusnya Petris aja, maksudnya kayak ada orang lain yang lebih kompeten gitu, tapi kenapa aku gitu. Tapi lama-lama sih terbiasa gitu Bude. Iya. Tapi respon pertama gitu ya, tadi Yohana katakan, kenapa aku gitu? Kenapa nggak Petris aja gitu ya? Iya. Terima kasih Yohana. Nah, oh iya Bude, sama-sama. Oh ya, ada yang ngasih tahu ya. Nah tadi MC-nya siapa? Wita sama mana orangnya? MC-nya Wita sama MC-nya mana? Oh karena di gereja ya gantian ya. Nah Wita. Iya Bude. Oh iya Bude. Jadi Bude. Benar ya Bude ya. Iya Ya, Bu. Wita waktu diminta jadi MC, Wita jadi MC ya untuk ibadah Minggu tanggal 30. Respon pertama apa yang Wita langsung katakan? Awalnya kaget, tapi ya iyain. Iyain. Iya mau gitu atau Enggak, hanya iya biasa doang. Oh iya biasa doang Iya, gitu. Iya. Kadang-kadang ketika kita diminta untuk melakukan sesuatu, nggak langsung, oh iya saya mau gitu ya. Ada dalam ibadah ini aja kan, ada MC, ada pemusik, ada yang lain-lain ya, petugas-petugas yang lain. Dan tidak mudah untuk mencari petugas itu. Untuk menjadi pengurus misalnya, di kepengurusan komisi ibadah ini, komisi remaja ini. Untuk menjadi ketuanya apalagi. Aduh, kenapa aku ya? Tadi Yohana bilang, kenapa aku sih? Kan ada yang lain. Nah, anak-anakku di bacaan kita, Keluaran pasal 3 ayat 1-15 ini, kan cerita tentang Musa. Musa ketika ia diminta untuk pergi ke Mesir. Ya. Jadi, kalau kita ingat ceritanya, cerita yang sebelum-sebelumnya, dari Yusuf dibuang ke Mesir, lalu Yusuf di sana justru ia menjadi pemimpin untuk menguasai tanah di Mesir dan terjadi kelaparan. Ketika terjadi kelaparan, datang saudara-saudaranya dan Yusuf katakan, ya sudah bawa semua keluarga saudara-saudaramu. Akhirnya saudara-saudara Yusuf tinggal di sana. Yakub, orang tuanya, dan kakak-kakaknya dan keluarganya tinggal di Mesir. Dan itu bangsa itu semakin besar, semakin bertambah banyak. Oh, ini kameranya sudah pada ketutup lagi nih. Saya merasa memberi renungan buat siapa nih. Jadi Yusuf lalu mati. Yusuf mati, sedangkan bangsa Israel semakin banyak. Dan Musa dan pemimpin bangsa Israel pada waktu itu menjadi khawatir. Dia melihat bahwa ini bangsa Israel makin banyak ini. Ini bahaya ini. Bangsa kita justru nanti akan terkalahkan oleh bangsa Israel. Kalau sampai terjadi peperangan, bisa saja dia mengikut kepada bangsa yang akan berperang untuk kita. Akhirnya bangsa Israel harus melakukan kerja rodi. Mereka dipaksa bekerja. Kita ingat ceritanya, bayi-bayi dibunuh, bayi laki-laki. Dan Musa yang diselamatkan gitu ya, oleh ibunya. Dan Musa lalu diasuh ya oleh putri Firaun sampai ia besar, sampai ia dewasa, dan akhirnya ia melihat bagaimana bangsa Israel itu
ditindas. Suatu ketika ia melihat bangsa Israel yang sedang dianiaya ketika bekerja. Dan Musa tidak bisa terima itu. Ia membela. Ketika ia membela sampai akhirnya mati orang Mesirnya ini. Dan orang-orang Israel justru menjadi marah kepada Musa karena dengan begitu bangsa Israel bisa semakin keras lagi untuk diperlakukan oleh bangsa Mesir. Akhirnya Musa kabur, gitu ya, lari dari Mesir karena dia takut. Gitu. Nah, ketika dia sudah keluar dari Mesir, ia menjalani kehidupan yang baik. Ia berkeluarga, ia punya istri, punya anak, dan dikatakan di sini dalam bacaan kita tadi di Keluaran pasal 3 itu, adapun Musa ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Jadi Musa sudah punya kehidupan yang nyaman, yang aman bersama dengan anak istrinya, dan juga ia menggembalakan kambing domba mertuanya. Kehidupannya sudah enak, sudah damai, sudah dia tidak merasakan ada lagi ancaman, tidak ada lagi hal yang bisa membuat dia takut, ya. Tapi ketika dia menggembalakan itu, ia melihat ada semak duri yang ada apinya tapi tidak terbakar, lalu ia mendekati itu, dan disitulah dia bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mengutus Musa untuk pergi ke Mesir, karena Tuhan sudah mendengar jeritan atau keluhan bangsa Mesir. Tuhan melihat bagaimana bangsa Mesir, bangsa Israel dianiaya di Mesir. Sehingga Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan, untuk dipakai oleh Allah membebaskan bangsa Israel di Mesir itu. Tapi apa yang dikatakan Musa? Reaksi pertama atau respon pertama ketika Tuhan mengatakan, aku mengutus engkau. Musa mengatakan, siapakah aku ini? Kayak Yohana tadi kan, kenapa aku sih? Gitu. Kan ada yang lain. Atau iyanya kayak Wita, iya deh gitu ya. Jadi ada semacam penolakan, kenapa aku? Apalagi bagi Musa, kenapa aku? Aku sudah nyaman, aku sudah enak gitu. Ribet nanti kalau saya harus pergi lagi ke Mesir. Ya. Musa merasa ya justru ini pekerjaan yang menyulitkan. Kenapa aku sih gitu? Jadi ketua komisi remaja itu, aduh, nanti teman-teman belum tentu mau kerja sama gitu. Belum nanti urusan ini itu yang repot. Ngurusin ibadah itu, aduh yang lain aja deh. Jadi pemusik, kenapa aku lagi? Jadi MC, kok aku lagi? Emang nggak ada yang lain gitu ya. Ada semacam penolakan. Kenapa? Karena kita nggak mau ribet gitu. Kita nggak mau disusahkan. Udah nyaman lah, enak jadi umat aja, enak duduk dia mendengarkan aja gitu, daripada harus datang ke gereja nanti pakai ada persiapan, pakai ada latihan, pakai ini itu gitu ya. Bagi Musa itu bikin susah gitu. Sehingga dia mengatakan, siapa aku ini? Seolah-olah itu merendahkan gitu kan. Kalau kita suka merendahkan, aku mah siapa gitu ya. Kenapa aku yang dipilih? Tapi sebenarnya kita mau menolak, jangan aku deh gitu. Cuma kita tidak mau menunjukkan bahwa kita menolak. Ada yang lain. Musa sebenarnya berusaha untuk menolak karena dia sudah nyaman, hidupnya sudah enak. Tapi Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau. Bahkan Tuhan memberikan tanda, kalau kamu sudah membawa bangsa ini keluar, kamu akan beribadah di gunung Allah ini, di sini. Itu tandanya. Ya, tapi Musa kembali lagi cari alasan gitu. Ya, nanti kalau saya sampai sana, sampai di Mesir menghadapi bangsa Israel, terus saya bilang saya diutus sama Allahmu, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham. Nanti kalau mereka tanya siapa namamu gimana? Nah, kita kadang juga gitu kan. Ya udah deh, saya mau jadi ketua komisi remaja. Tapi nanti kalau teman-teman nggak mau kerjasama gimana? Nanti kalau begini gimana? Nanti gitu ya. Saya mau deh jadi pemusik,
Tapi nanti kalau temen yang lain nggak bisa matching sama saya gimana? Saya mau dia jadi song leader. Tadi song leadernya nggak kelihatan. Siapa ya song leadernya ya? Saya mau dia jadi song leader, tapi kalau nanti suara saya false gimana? Tapi nanti kalau saya dikomplain gimana? Macam-macam alasan. Begitu banyak alasan untuk menolak. Musa juga begitu. Ketika mengatakan siapa aku ini, Tuhan katakan, aku kan menyertai engkau. Aku ada bersamamu, aku yang mengutus kamu. Cari alasan lagi. Ya, tapi kalau nanti mereka tanya gimana? Dan Tuhan mengatakan, kalau mereka tanya siapa aku adalah aku. Jadi Tuhan sebenarnya mau mengatakan jangan banyak alasan, pergi. Ketika diutus, pergi. Jadi kisah ini mau mengajak kita juga saat ini. Ketika kita diminta untuk melakukan sesuatu, apalagi dalam pelayanan di gereja, maka seperti tema minggu ini, kita mengatakan, ini aku, utus aku. Tapi itu bukan kata-kata sombong, bukan kata-kata yang menunjukkan bahwa, belagu banget gitu ya, memberikan dirinya, menonjolkan dirinya gitu. Nanti orang lain malah mengatakan, siapa lo gitu. Aku mau deh jadi song leader gitu. Kayak suaranya bagus aja. Bukan, itu bukan suatu kesombongan. Tapi itu justru ketika kita diminta, maka kita mengatakan, ya, saya siap. Saya percaya bahwa Tuhan yang memakai aku. Apapun. Dan kita percaya bahwa pengutusan itu, pasti yang minta itu tahu kapasitas kita. Tahu bahwa saya memang bisa di sini. Gitu. Kayak misalnya nih, Bu Neni ketika diminta untuk Bu Neni mimpin renungan ya di ibadah remaja, ya Bu Neni mengatakan, ya siap. Tapi coba kalau diminta, Bu Neni jadi song leader ya di ibadah remaja, pasti Bu Neni bilang, nggak mau. Bukan nolak nggak mau, tapi karena bukan kapasitasnya. Jadi, dan pasti teman-teman di remaja nggak akan minta saya jadi song leader atau pemandu pujian, karena bukan saya di situ. Ketika kita diminta untuk melakukan tugas, maka yang meminta itu akan tahu kapasitas kita ada di situ. Maka nyatakanlah, ini aku, utus aku. Ada banyak tempat pelayanan di gereja. Bukan hanya di gereja, tapi juga di rumah. Saat ini kita lagi banyak di rumah saja. Di rumah kita setiap hari dengan orang tua, dengan kakak, dengan adik. Mungkin bosan, mungkin bisa terjadi sedikit-sedikit sudah ada clash gitu kan ya, salah paham sedikit sudah ribut. Tapi kita mau mengatakan, ayo, ini aku, utus aku untuk kita bisa bekerja sama di rumah sekalipun. Aku mau membantu orang tua, aku mau bermain dengan adik, aku mau bersahabat dengan kakak. Ini aku, utus aku untuk melakukan hal-hal yang baik. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar dan kami renungkan saat ini. Tuhan mau menolong kami, mampukan kami, khususnya kami sebagai remaja. Biar Tuhan kami boleh memberikan diri kami dengan kemampuan yang kami miliki, kami boleh senantiasa melayani Engkau. Bukan hanya di gereja, bukan hanya dalam peribadahan, tapi juga di rumah, di tempat dimanapun Engkau menempatkan kami. Pakailah kami ya Tuhan, untuk menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan dengan tema ini aku utus aku, dengan menyanyikan lagu Aku Tuhan Semesta. Selamatkan, akulah
Teman-teman, marilah kita mengungkapkan rasa syukur atas begitu banyak berkat yang Tuhan berikan dengan memberikan persembahan. Selama pandemi COVID-19, teman-teman bisa memberikan persembahan dengan transfer ke rekening GKJ Jakarta atau GoPay, OVOPay, Dana, Link Aja dengan cara scan barcode yang terdapat di watak gereja. Teman-teman, mari kita membaca ayat pengantar persembahan yang terambil dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Saat ini kita akan memasuki rangkaian doa yang dimulai dari doa persembahan oleh Xavier, doa Bapa Kami, dan doa syafaat oleh Teman-teman, marilah kita berdoa. Lucia. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan karena telah mengumpulkan kami di via Zoom ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami sudah mengumpulkan persembahan, berkati persembahan ini supaya berguna untuk memuliakan nama-Mu. Berkati juga orang-orang yang mengelola persembahan ini, semoga bisa mengelolanya dengan bijak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari makanan secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih atas kesempatan dan kesehatan yang kami miliki hingga saat ini. Itu semua hanya karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ajar dan tuntun kami untuk sungguh-sungguh dalam belajar dan meningkatkan pengetahuan kami agar kami dapat menjadi panutan bagi semua orang ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk adik-adik, kakak-kakak, dan orang tua untuk kesehatannya. Kiranya semua mampu menjaga. Kami berdoa juga untuk pendeta dan majelis serta pengurus gereja, tuntun mereka agar mudah menjalankan tugas-tugasnya. Berkatilah semoga masyarakat mampu menaati protokol kesehatan yang ada agar COVID-19 ini dapat cepat terselesaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Sekarang kita sudah hampir tiba di penghujung ibadah minggu. Semoga sampai akhir teman-teman merasakan sukacita dan berkat dari Tuhan dalam ibadah ini ya. Marilah kita nyanyikan dengan sukacita, Tuhan mengutus kita. Mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap, meski didiamkan
melayani dengan sungguh-sungguh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Teman-teman semua, kita akan mengakhiri ibadah ini dan kita akan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Syukur pada Allah. Teman-teman, ibadah kita telah selesai. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan dengan berdoa secara pribadi dalam saat ini. Teman-teman, terima kasih sudah mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman yang ada di rumah yang mengikuti ibadah lewat Zoom merasakan berkat dari Tuhan ya. Selamat hari Minggu, teman.